Ini kan paling atasnya menurut masyarakat Pak Budi Ari, Pak. Canggih Polri itu. Budi Ari itu tolol. Zope pribadi, kali ini gue akan bahas tentang judi online. Dan pastinya akan memaki oknum-oknum biadab tolol itu ya. Ada berapa kemarin yang ketangkep ya? Tapi nanti kita lihat aja, nanti kita bahas. Tanpa banyak bacot, turn up the heat. Welcome to Andres. Sebelum ke pembahasan, gue mau cerita dikit. Di sini ada sebuah artikel. Awal mula judi online tahun 1990-an. Pada awalnya judi online dimulai dengan adanya pengembangan teknologi internet dan memungkinkan pertukaran informasi dan transaksi online. Situs-situs pertama yang menawarkan perjudian online muncul di pertengahan hingga akhir 1990-an. Lalu perkembangan judi online di sekitar tahun 2000-an. Betul, di tahun 2000 gue pernah main, terus ya main dikit-dikit lah. Yang gue inget itu dia itu sekitar, intinya sebelum COVID itu udah ada. Terus waktu itu tuh bettingnya itu atau taruhannya itu masih gede gitu, kayak 5.000 atau 2.000 tuh sekali mencet ngeklik gitu. Kalau sekarang kan 200 perak, bahkan 100 perak pun bisa cuy. Makanya yang mengkhawatirkan itu karena bettingnya jadi murah tadi, jadi sekitar 200 perak atau 100 perak itu, gue sih khawatir banyak orang-orang nggak punya, dalam artian ekonomi rendah, itu kecanduan gitu main itu, terus menghalalkan segala cara buat main itu. Karena perasaan yang timbul kalau lu main slot itu jadinya gini, kalau lu kalah, perasaan itu pengen main lagi karena perasaannya kayak balikin duit gua. Itu kan jadi apa ya, jadi terus-terusan gitu kalau lu kalah terus. Ada yang menang, tapi gimana ya cara ngomongnya, ada yang menang tapi ya pasti dia main lagi pengen menang terus kalah lagi gitu. Dibandingkan kemenangan yang lu dapet, itu kalahnya banyak gitu, bakal banyak. Kenapa? Karena mesin slot itu diatur gitu. Ini beneran deh. Ya sebelum COVID, terus makin parahnya setelah COVID, karena mungkin orang-orang kan diem gitu kan. Orang-orang diem, bingung mau ngapain, ya udah main slot aja gitu, ngabisin tabungan yang ada. Kali aja ya kan. Namanya juga akal-akalan si miskin gitu. Kali aja gue kaya dengan instan dapat dari slot, tolol aja. Jadi awalnya gitu. Setelah itu pada awal pandemi banyak streamer-streamer Mobile Legend yang mempromosikan si judi online ini. Gue sih nggak tahu ini salah siapa ya, atau mungkin komunikasinya kali ya. Si streamer ini kemungkinan sih belum tahu. Ini dia, kita lihat dulu videonya. XX Toto 50 juta. XX Toto. Nah, ini ada notifnya di HP gue tapi kagak masuk di live streaming gue. XX Toto 10 juta dari XX Toto. Gila, ramai banget guys. 5 juta dari Kanjeng Sur .club. Makasih. GASKIUN Bank. Ada notifnya di HP gue tapi kagak masuk di live streaming gue. 10 juta. XX Toto. Kacora. FCL biar paten ini udah paten kali. 25 juta dari LBA 5.000. Thank you Liga 5.000. Wih anjing. Nah, kemungkinan pada saat itu komunikasinya tuh tentang judi online tuh belum kayak sekarang gitu. Kalau banyak orang yang menyuarakan kalau judi online itu ya jangan, itu tuh masalah besar gitu. Kemungkinan sih yang gue tangkep sih itu ya, mereka belum tahu si streamer ini atau pro player ini, mereka belum tahu kalau si judi online itu berbahaya gitu. Maksudnya berbahaya adalah ketika orang-orang yang nontonin lu, dalam tanda kutip, ketika lu sebagai streamer mempromosikan itu, karena lu sebut nama website itu, jadi mereka ngikutin, nonton, dan coba mainin. Itu yang bahaya. Karena berdasarkan pengalaman gue, ketika lu coba mainin, itu lu pasti akan, walaupun misalkan depositnya cuma 20.000, 50.000, itu pasti akan mulai lagi. Yang gue rasain dulu sih gitu. Tapi gue udah berhenti lama ya, by the way, main judi online. Karena pada saat itu, ya gue mikir kan, apaan sih main game ini? Gue habis banyak juga, untungnya gue masih sempet mikir untuk berhenti dan mencoba menyuarakan kayak sekarang gitu, kalau judi online itu berbahaya. Bahkan Ferry Irwandi ada pembahasannya sendiri tentang judi online, bahkan banyak video dia. Jadi gue kasih link, nanti gue taruh di atas lah ya, nanti klik aja link di atas untuk menuju video Ferry Irwandi kalau kalian belum nonton. Terus kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu pemerintah mulai menyuarakan, mulai menanggapi serius tentang judi online ini. Bahkan sebelum era Prabowo, di akhir-akhir masa Pak Jokowi, pemerintah itu udah mulai
mencoba memberantas judi online gitu. Namun ini dia poin pentingnya, poin menarik menurut gue. Dan yang gue bingung tuh entah kenapa ya Kominfo pada saat itu Pak Menterinya siapa ya namanya yang tolol itu, Budi Ari kalau nggak salah, yang ketua, masih ketua atau mantan ketua Projo lah. Yang gue bingung tuh Kominfo itu cupu gitu ngeblokir website judi ini kayak terhambat sesuatu gitu. Terus berita selanjutnya ada kelanjutan dari ini, ada data bocor yang ya kita tahu semua lah, sempat menggemparkan data-data kita dijual di forum underground gitu. Ini dia beritanya, ada di liputan6.com, bisa kalian lihat kan. Data diduga milik Kominfo bocor dijual Rp 1,9 miliar. Ini pada eranya Pak Budi Ari tadi, yang menteri tolol itu. Dan yang lucu adalah, aduh gimana ya, tonton dulu, kita tonton dulu. Gue mau tonton dulu, saya taruh di sini biar enak ngerapihinnya. Tanggapan Budi Ari tentang data bocor. Jadi biar gua nggak asal ngomong gitu. Nah, ini dia ketemu. Ini tanggapan yang menurut gua apa ya? Tanggapan tolol. Dan ini tanggapan beliau yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kominfo. Ini lucu sih, tapi kita tonton aja dulu biar nggak salah sebut ya. Jadi ada buktinya gitu. Jadi ketika gua ngomong tuh ini real gitu. Karena di sini kita mau buka-bukaan aja. Kalau yang tolol ya kita sebut tolol gitu. Kita tonton aja. Lalu bagaimana memulihkan? Ya tunggu aja, ini kan lagi di ini. Ya itu kan keituannya bisa kita itukan. Nanti anunya kita iniin. Anjing. Kan tolol ya. Terus pas setelah video itu naik yang di apa ya, yang di Brian Furan ya kalau nggak salah namanya, konten kreator juga, dia bikin itu. Terus si Budi Ari ini, si Pak Menteri tolol ini, dia tuh lock account gitu, private account. Kan lucu cu, pejabat publik lock. Gue nggak habis pikir. Itu tolol banget cu, sumpah. Kok ada gitu orang tolol menjabat sebagai menteri tuh. Maksud gue gini, ketika ada masalah di Kominfo gitu, ya lu harus tahu masalahnya gitu, lu harus tahu cara nanganinnya, lu harus tahu bahasa-bahasa yang digunakan untuk menanganinnya. Jadi bukan ini tuh lagi diginiin, ya sabar ya, ini tuh lagi diginiin. Anjing. Kenapa gua bahas ini? Maksudnya agak melenceng dikit karena pemberantasan judi online itu dimulai pada saat bapak tolol ini menjabat sebagai Menkominfo gitu. Oke nih, kita udah tahu tanggapan beliau seperti itu. Terus ya gue sih mikirnya dia nggak ngerti, dia nggak paham soal apa yang harus dikerjakan oleh Kominfo. Menurut gue dia nggak ngerti, dia ngejabat kayak ya udah ya sebagai pejabat aja gitu, nggak ngerti apa-apa ya nggak masalah gitu. Terus setelah data bocor, pemerintah mulai menanggapi serius. Si Pak Menteri tolol ini buka suara gitu kalau dia mau memberantas judi online. Namun gue sih nggak tahu ya berapa situs yang kita coba cek apakah ada datanya atau enggak ya. Kalau nggak ada ya udah gitu. Kita cek di Google dan harusnya data ini valid sih. Kenapa gue caps lock ya? Berapa situs judul yang diblokir Kominfo era Budi Ari? Nah, malah yang muncul tentang ketololan dia gitu. DPR mengatakan Kominfo era Budi Ari lalai. Situs judul dibiarkan, yang diblokir malah WordPress. Apaan sih anjing? Jadi gue nggak tahu sih berapa jumlah situs judul yang diblokir. Tapi kayaknya sih minim gitu. Beneran deh, kayaknya nggak banyak gitu. Kenapa? Nanti kita lanjutkan di poin selanjutnya. Ya bisa dibayangkan lah ya dari tanggapan data bocor tadi. Sabar kan, ininya lagi diiniin, ini lagi diiniin, ini lagi diginiin. Ya gimana lah, pokoknya gitulah tanggapan tolol itu ya. Gua sih paham ya, dia nggak bisa gitu, dia nggak mampu buat melakukan pemblokiran situs judul itu.
dia nggak mampu, dia nggak kompeten di bidang itu. Makanya ketika Prabowo dilantik Menkominfo yang sekarang jadi Komdigi itu, gue lupa namanya, cewek cuy, Mutia Hafiz ya, Mutia Hafid. Nah, Ibu Mutia Hafid ini sekarang jadi Komdigi. Dan baru berapa hari gitu ya, baru berapa hari dia ngejabat, dia menangkap oknum-oknum yang bekerja melindungi situs-situs judul itu. Kita cari beritanya di sini. Nah, ini ada apa ya, di masa-masa awal jabatan beliau, Ibu Mutia Hafiz ini sudah menangkap, sekarang gue nggak tahu sih sekarang berapa. Harusnya sih beritanya sesuai. Polisi telah tetapkan 18 tersangka kasus judul yang melibatkan oknum Komdigi. By the way, Komdigi ini Kominfo yang cuma ganti nama, dan si menteri tolol yang tadi itu yang ininya diginiin itu dipindahin ke menteri apa ya, menteri kalau nggak salah koperasi gitu. Jabatan Budi Ari, betul, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Menurut gua ini langkah yang baik ya, karena gue nggak sangat sih, maksudnya gue tahu Ibu Mutia Hafid ini, gue nonton apa ya dulu tuh, taunya dari mana gitu. Intinya dia melek teknologi, jadi dia ngerti. Intinya dia mau memberantas itu, dia mau melakukan itu. Karena si menteri tolol yang tadi itu, menteri sebelumnya itu, dia tuh kayak nggak mau gitu loh. Ya bayangin, nanggepinnya aja ininya lagi diginiin, itu tuh apa gitu cuk. Maksud gue seorang pejabat pemerintah ngomong kayak gitu, astaga, tolol. Jadi udah ada total 18 tersangka yang ditangkap. Menurut gue masih banyak, dan totalnya itu berapa ya? Totalnya itu polisi sita 2,8 miliar, dan katanya mereka dibayarnya 1 bulan itu berapa? Intinya banyak duit lah. Ini mereka dibayar banyak miliaran lah, mereka dibayar tuh oknum-oknum ini yang ditangkapin ya. Dan ini mungkin apa ya, poin terakhir yang bakal gue bahas. Gue sih nggak tahu, tapi menurut keyakinan pribadi, menurut intuisi gue, si menteri tolol itu tahu apa yang terjadi. Menurut gua ya, karena faktanya kantor ini tuh dibuka baru gitu, buat apalah gitu. Dan yang di sana tuh kayak sama orang yang kerja di kantor itu tuh digunain gitu buat meloloskan situs judul gitu. Dan khusus gitu, kayak khusus gitu loh. Bingung gue cara ngomongnya. Intinya udah banyak beritanya, kalian tinggal cari. Jadi gue cuma bahas poin inti-intinya aja dan tanggapan gua. Menurut gua si menteri tolol ini lumayan sas nih, lumayan mencurigakan gitu. Karena kenapa? Karena ketika dia berubah posisi jadi menteri koperasi sekarang di eranya Pak Prabowo, terus Ibu Mutia Hafid ini langsung melibas gitu, langsung menangkapnya, cet gitu kan. Ya udah gitu, keren gitu. Karena udah nggak ada yang melindungi gitu, dan yang melindungi pasti dari atas kan, nggak mungkin dong, dari bawah nggak mungkin dong. Oke, kenapa gue sebut Budi Ari itu tolol atau Menkominfo pada saat itu tolol? Pokoknya banyak alasannya, tapi mungkin jelasnya kayak gini, ada di videonya Deddy Corbuzier. Jadi kita tonton dulu. Kemungkinan agak sedikit panjang, tapi kita tonton dulu biar ngerti konteksnya ya. Berarti kita ngomong boleh ya Pak? Boleh. Itu berdasar penanggapan Bandar Judol di Medan. Iya, nah, lalu dirampas HP-nya. Ada hubungan dengan orang-orang di dalam Situ. itu mengatur ini semua, dan Polri udah tahu itu. Polri udah tahu. Iya, kalau Polri tidak nangkap ini dengan jaringannya, berarti Polrinya pun ada yang nekan agar tidak nangkap ini. Nah, kalau Polri udah tahu dan Polri nangkap, Polri juga udah tahu dong ini endingnya ke siapa paling atasnya. Iya dong. Polri pasti tahu yang begitu. Ini kan paling atasnya menurut masyarakat Pak Budi Ari, Pak. Canggih Polri itu. Iya, makanya kita Nah, itulah kenapa gue berpikir kalau si menteri ini terkait, karena si kantor tempat orang-orang yang kerja melindungi situs-situs judul ini terpisah gitu dari Kominfo, dan baru dibuka bulan Januari. Kan aneh ya kan. Terus pastinya kan dikasih izin gitu sama menterinya. Ada 2 kemungkinan terhadap Pak Budi Ari tolol ini. 1, kemungkinan dia nggak tahu. Nggak mungkin sih. Yang kedua, kemungkinan dia sengaja gitu untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Ya gue sih nggak tahu ya. Tapi kita support semua lah. Kita support
kepolisian, kita support menteri baru, Menteri Komdigi, Bu Mutia Hafid. Kita support semua. Semoga cepet diberantas lah. Meresahkan cu, meresahkan, sangat-sangat meresahkan. Dan gue tuh kasihan gitu, banyak banget kenalan-kenalan gue, teman-teman gue itu pisah sama pasangannya gitu, yang udah nikah ya. Pisah sama pasangannya gara-gara judul. Bayangin, kan udah parah banget ya. Dan gue sih berharap semoga semoga banyak yang tertangkap lagi, banyak pemberantasan lagi. Terutama kemarin kan ada kejadian tuh yang kampung TikTok, kampung live TikTok itu si Sadbor ditangkap kan karena mempromosikan situs judul, karena disawer terus ada namanya, terus dinyanyikan dan joget-joget gitu. Itu tuh sama aja kayak streamer tadi menurut gua, karena udah merugikan negara banyak banget. 280 triliun, lu bayangin, merugikan negara sebesar itu. Gila lu, jalan-jalan di deket rumah lu gitu di kampung lu bakal bagus anjir kalau itu masuknya ke pemerintah Indonesia. Terus ada lagi ya kan yang si Katak Bizer yang jadi kerja lah di Kamboja, kemungkinan besar ya di Kamboja ya kan. Karena server-server judul ini adanya di sana, gitu. Bos-bos besar adanya di sana. Jadi kemungkinan si Katak Bizer ini yang katanya punya ilmu kebal itu ya kan. Jadi gue lucu sih kalau nonton kontennya, Cok. Gue sih yakin dia itu terperangkap di sana gitu, kerja terus nggak bisa balik. Kan banyak tuh di Netflix ada film-film yang nyeritain, gue lupa judulnya. Nanti gue kasih lihat di sini. Gue lupa judulnya soalnya. Ya itu dia lah. Itu tuh menceritakan lu kerja di situs judul, terus lu disiksa, lu nggak bisa pulang, keluarga lu terancam, lu diancam, pokoknya mau di gitu ya, mau di gitu. Intinya gitu, kemungkinan sih si Katak Bizer itu kayak gitu ya, nggak bisa pulang deh. Jadi tapi kita lihat nanti kalau ada pemberitaan baru bakal kita bahas lagi. Intinya ya, menteri sebelumnya itu tolol, Menkominfo sebelumnya itu tolol, sangat-sangat tolol. Nggak apa-apa lah, gue mau diapain juga bebas, karena kita bukan aja ya. Oke, jadi gitu aja di video kali ini. Gimana tanggapan kalian soal ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Apakah menteri tolol itu terkait atau tidak? Kita lihat aja. Kalau menurut gue sih yang kayak gue bilang tadi ya kan, ya gitulah ya. Oke, see you on the next video. Bye.